Shalom, haleluya. Apa kabar buat kita semua? Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Jalan Kudus. Saat ini kita berada lagi di wisata kebun Pondok Gosen, tempat dari Gembala Jemaat Jalan Kudus Bapak Pendeta DS Hadade. Dan saya saat ini ada di bawah pohon buah-buahan, buah jeruk yang wow, buah ini sangat besar saudara, dan sepertinya saudara Hanum sudah siap untuk dipanen. Saya mau ambil satu, boleh ambil? Ups. Iya, pemiliknya tidak ada. Baiklah, kita akan menikmati indahnya suasana kebun di tempat ini sambil kita akan memuji menyembah Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya percaya ini adalah minggu yang pertama di bulan yang 5 ini, bulan Mei. Dan saya percaya walaupun kita sudah sebulan lebih tidak berada bersama-sama beribadah, tetapi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan akan kita lakukan bersama-sama dari tempat ini. Kalau kita semua sudah siap, Bapak Ibu yang kekasih, dari tempat ini saya mengajak kita bersama. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita akan angkat pujian, saat indah ku berhadapan denganmu. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu, dan menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini doa kami malam ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau dengar suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan
bersama-sama menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Kiranya menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari Injil Matius 28 ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah saudara-saudaraku, dengan hati yang terbuka, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita akan mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Denganmu Tuhan.
ada sukacita Bapak Ibu yang kekasih. Biarlah hati kita tetap percaya, sebab Dia adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih, sidang jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kuasa-Mu Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. sungguh indah. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sebab itu kami katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu, Allah pencipta alam semesta, dan Allah yang kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Sempurna apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, di minggu yang pertama bulan Mei, kami datang di hadirat-Mu bersama dengan seluruh jemaat Jalan Kudus Gereja Oikumene di Bugis dan di Makassar dalam ibadah online bersama. Sekalipun kami dibatasi tempat dan jarak, tetapi kami percaya Tuhan menyatukan kami dalam hadirat-Mu, khususnya pada saat ini ketika kami datang di hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi setiap umat-Mu di rumah mereka, yang mereka siap, hati mereka siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan, sehingga setiap kami, ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Karena itu segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang mencoba mengalihkan pikiran konsentrasi kami akan kebenaran firman-Mu, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang akan mengambil alih hati, pikiran, dan kehidupan kami sepenuh-penuhnya. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena itu hari ini saudara, saya mau mengajak kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Yesus. Kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema, berjalan bersama Yesus. Mari saya mengajak kita semua di tempat ini, di rumah saudara. Kita taruh tangan kanan kita di dada dan kita berkata bersama-sama tema ini. Supaya tema ini sungguh-sungguh benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ayo kita katakan sama-sama. Berjalan bersama Yesus. 1, 2, 3. Berjalan bersama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mungkin ketika saudara menyatakan kalimat ini berjalan bersama Yesus, mari kita merenungkan hidup kita masing-masing. Adakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Mungkin saudara memandang saya dan berkata, ya tentu, sebab saya adalah orang Kristen. Saya adalah pengikut Yesus. Yesus ada di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Mungkin saudara berkata seperti itu dalam hatimu. Sehingga saudara berkata bahwa tentu dalam hidupku saya adalah orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Tapi apakah sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kita sedang berjalan bersama Yesus, atau kita sedang berjalan dengan pikiran kita sendiri? Kita sedang berjalan dengan dalam hidup ini dengan apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Rasa-rasanya tidak mungkin kita membicarakan apapun selain tentang virus corona dan pandemi yang sekarang sedang menyelimuti dunia ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa berita bahwa saat ini di seluruh dunia sudah 3 juta orang yang menderita atau terpapar dengan virus ini. Saat memikirkan tentang COVID-19, kita perlu menyimak kembali, mengingat kembali apa arti penting daripada kebangkitan Yesus. Bukan hanya sekedar keajaiban tentang kematian satu orang yang mempunyai berita yang sangat mengejutkan bahwa dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tetapi sesungguhnya di balik dari kebangkitan Kristus yang beberapa waktu lalu kita rayakan, dan hari ini kita memperingati 40 hari Yesus ada di tengah-tengah dunia sebelum dia naik ke surga. Dan saudara, arti kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar bahwa kita mengingat satu kejadian yang hebat menyangkut kebangkitan seorang yang sudah mati. Tetapi saudara, lebih daripada itu, arti kebangkitan Kristus juga adalah jaminan pasti atas pembaharuan umat manusia. Saudaraku yang kekasih, pandemi ini menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Ataukah sikap kita seperti 2 orang murid ini? Dari pembacaan kita, ketika Yesus menampakkan diri sesudah dia bangkit, salah satunya dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Sekali lagi saudara, kepada 2 orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Saudaraku, mungkin kita adalah bagian seperti 2 orang murid ini. Bahwa setiap hari kita bicara tentang Yesus, tapi kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Setiap hari, saudara, kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, kita pun meragukan kuasanya. Sehingga saudara, ada beberapa perdebatan oleh hamba-hamba Tuhan tentang kuasa doa. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya mau mengajak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan itu, saudara? Kalau kita baca pembacaan kita melihat kembali pembacaan kita di Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-27.
Coba kita perhatikan saudara ayat yang ke-13. Dikatakan pada hari itu juga. Kalau saudara lihat, pada hari itu juga artinya di hari Paskah atau di hari kebangkitan Yesus. Karena di pasal 24 ayat 1, di situ dikatakan pada hari itu, itulah minggu pertama Paskah, dan perempuan-perempuan itu yang murid-murid Yesus yang pertama kali melihat, datang ke kubur dan melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka dan Yesus telah bangkit. Jadi pada hari yang sama, setelah berita tentang kebangkitan Tuhan, dua orang murid ini mengadakan perjalanan keluar dari Yerusalem, saudara. Artinya apa, saudara, di sini? Dua orang murid Yesus ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Dia mengasihi Tuhan karena dia adalah murid Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal dia secara pribadi. Tetapi dua orang murid ini juga adalah mereka, di satu sisi mereka mengasihi Tuhan sebagai guru, tetapi di sisi lain mereka pun meragukan, apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit? Apakah Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias? Orang yang mereka harapkan akan membebaskan orang Israel. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita setiap hari berbicara tentang dia, tapi kita tidak bergaul akrab dengan dia? Lalu kita berkata kita mengasihi dia, tapi kita pun meragukan dia. Jadi, bagaimana berjalan dengan Yesus itu sebenarnya? Kalau saudara lihat pembacaan ini, kita akan belajar bersama. Berjalan dengan Yesus bukan hanya sekedar saya dan saudara menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya sekedar saya dan saudara menjadi orang Kristen. Bukannya sekedar saya dan saudara rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tapi berjalan dengan Yesus itu, yang pertama, saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, dua orang ini sedang melakukan perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau menurut saudara, apa yang menarik dari ayat ini? Apa yang dilakukan oleh dua murid ini? Apakah berkenaan di hadapan Tuhan atau tidak? Di saat-saat para murid sedang dihebohkan tentang kebangkitan Tuhan, dua orang murid ini mengambil keputusan untuk pulang kampung. Saudaraku yang kekasih, dari ayat yang pertama ini, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan jangan pernah kita jauh dari persekutuan. Para murid ini, dua orang murid ini seharusnya mereka tinggal di Yerusalem karena itu yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara bisa lihat di Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat, dikatakan di sana pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebenarnya perintah Tuhan kepada para murid pada waktu itu adalah bahwa ketika dia mati dan dia bangkit, dia harapkan, dia perintahkan kepada muridnya agar tetap tinggal di Yerusalem sampai menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tapi dua murid ini justru melakukan satu tindakan, saudara. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka melawan perintah Tuhan. Dari sini, saudara, saya mengambil makna. Meninggalkan Yerusalem berarti meninggalkan persekutuan. Seberapa banyak dari saudara, ketika saudara ada di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketakutan, lalu saudara mengambil langkah yang nanti saudara akan lihat Tuhan berkata, menyatakan orang-orang yang mengambil langkah seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, yang lamban, hatinya lamban untuk peka bahwa sebenarnya kehendak Tuhan adalah di saat apapun kehidupan saya dan saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, sesulit apapun kehidupan saudara, itu bukan menjadi persoalannya. Tetapi yang terpenting adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam pengertian berjalan dengan Tuhan itu artinya apa, saudara? Jangan pernah tinggalkan Yerusalemmu. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Jangan pernah tinggalkan jemaat di mana Tuhan berakar dan bertumbuh di tempat
di mana Tuhan menempatkan saudara. Jangan pernah tinggalkan panggilanmu. Sekalipun hari ini saudara, minggu-minggu ini, bahkan diprediksi ini akan berlangsung cukup lama saudara. Kita akan tetap beribadah online. Mungkin saudara yang selama ini berpikir pergi ke gereja tiap minggu adalah beban. Lalu saudara berpikir, wah, dengan ibadah online ini, saudara lebih senang. Mungkin tidak terlalu terbeban dengan ibadah minggu. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, entahkah saudara di gereja, entahkah saudara di rumah, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang kekasih, dengan adanya pandemi ini, kita yang diwajibkan untuk beribadah di rumah, bagaimana kedisiplinan saudara? Apakah saudara merasa bahwa dengan ibadah di rumah adalah sesuatu yang ya karena tidak ada orang yang lihat, tidak ada pendeta, tidak ada majelis, sehingga mungkin saudara mengabaikan itu? Hari ini saya mau berkata saudara, dan saudara hanya datang kepada gembala atau kepada bendahara dan menyampaikan bahwa ini kolekte dari ibadah, sementara saudara sendiri tidak beribadah. Hari ini saudara, mari, jika itu yang pernah kita lakukan di minggu-minggu yang lalu, mari kita berubah, mari kita bertobat saudara. Karena yang Tuhan inginkan, waktu kita berkata kita berjalan bersama Yesus adalah yang pertama, kita tetap ada dalam persekutuan. Kita tidak tinggalkan persekutuan, kita tidak tinggalkan Yerusalem kita, kita tidak tinggalkan ibadah kita. Jangan seperti kebanyakan orang saudara. Lalu dikatakan ulang 6 ayat yang ke-7 dikatakan, kenapa kita tidak perlu tinggalkan ibadah, kita tidak harus tinggalkan persekutuan. Karena Tuhan mau bahwa kita mengajarkan firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita kepada anak-anak kita. Saya baca ayat ini saudara, ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa di sini saudara? Ibadah, persekutuan. Kalau saat ini kita diharuskan beribadah di rumah, saudara tetap melakukan ibadah. Kalau perlu saudara, bukan hanya sekali seminggu saudara beribadah bersama keluarga di rumah. Mungkin dengan cara itu kita mulai mendisiplinkan diri. Kita bangun mesbah keluarga setiap hari. 1 kali 24 jam. Kita siapkan waktu. Mesbah keluarga, memuji menyembah Tuhan. Setengah jam sampai 1 jam. Membaca merenungkan firman Tuhan bersama dengan suami, istri, dan anak-anak atau keluarga, kaum keluarga dalam rumah itu. Saya percaya saudara akan menikmati hidup yang sesungguhnya berjalan bersama dengan Yesus. Yang kedua, apa artinya berjalan dengan Yesus dari pembacaan kita? Kita lihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Inilah reaksi para murid ketika mereka mulai galau saudara. Mereka mulai khawatir, mereka merasa kecewa. Karena Yesus yang mereka harapkan ternyata telah mati. Dan walaupun mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka meragukan. Itulah yang saya katakan. Sama seperti 2 murid ini. Banyak di antara kita, saudara, yang mengaku mengasihi Tuhan. Tapi di sisi lain ketika kita menghadapi situasi sekarang, bukan hanya masalah coronanya, saudara. Tetapi karena akibat daripada pandemi ini, banyak orang di PHK. Kita harus tinggal di rumah, waktu kita dibatasi. Sehingga banyak yang merasa, bahkan memberi kesaksian bahwa justru di saat-saat ini menjadi saat-saat yang sangat sulit. Positifnya, saudara, dari pandemi corona ini ada satu. Katanya, yaitu dengan adanya pandemi ini, ibu-ibu banyak buka usaha jualan. Ya, saya belum kepikiran untuk usaha jualan, saudara. Bagaimana dengan ibu-ibu di rumah?
Katanya salah satu positifnya pandemi corona ini adalah usaha jualan. Lalu kemudian saya tanya, jualan apa ibu-ibu? Ya banyak. Jualan emas, jualan kulkas, jualan televisi, jualan apa saja yang bisa dijual di rumah. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita tersenyum ya. Tetapi itulah kehidupan. Itulah kenyataan yang ada di sekitar kita, saudara. Kita mulai khawatir tentang kehidupan. Karena masa-masa yang sulit. Waktu kita, pekerjaan kita, ruang gerak kita dibatasi. Sehingga banyak orang yang mulai mengeluh. Bahkan banyak orang juga yang akhirnya gulung tikar. Harus dirumahkan, di PHK. Mereka yang awalnya bekerja, akhirnya tidak bekerja. Mereka yang awalnya menghasilkan uang, akhirnya tidak menghasilkan uang. Lalu bagaimana? Seperti dua orang murid ini. Mereka diliputi dengan perasaan yang sama, yang hampir sama dengan kita. Mereka kecewa, mereka khawatir. Mending saya pulang kampung daripada besok-besok ada apa-apa. Lalu kemudian yang namanya murid Yesus bisa ditangkap dan bagaimana? Apakah jangan-jangan kita pun nanti akan disalibkan seperti Yesus? Bisa jadi, saudara. Mulai ada muncul kekhawatiran, kekecewaan kenapa Yesus yang mereka andalkan. Mereka sampai berkata, Yesus adalah nabi yang berkuasa atas perbuatan, bahkan atas pekerjaan. Di ayat yang ke-19 di sana dikatakan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Artinya saudara, murid ini mengakui Yesus berkuasa. Dia mengakui Yesus adalah seorang nabi, tapi meragukan kuasanya. Ini aneh, saudara. Tetapi itulah yang banyak terjadi di antara kita. Percaya Yesus, percaya. Percaya kuasanya, percaya. Lalu, apakah percaya bahwa Yesus akan menghindarkan kita dari semua ini? Mungkin. Apakah Yesus akan menyembuhkan penyakit kita? Mungkin. Apakah Yesus akan memenuhi semua kebutuhan kita? Mungkin. Saudaraku yang kekasih, saya sebagai seorang hamba Tuhan, secara pribadi, saya punya kesaksian. Bahkan banyak sekali kesaksian, saudara. Bagaimana Tuhan pelihara hidup kami, sekeluarga, di tengah-tengah keadaan ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya saudara tahu, hidup kami bergantung kepada jemaat. Tetapi saudara, dengan keadaan saat ini, tentunya kami tidak bisa mengandalkan sepenuhnya. Saudara bisa tanya, bagaimana keuangan gereja kita? Tetapi hidup saya tidak saya taruhkan. Saya tidak mengandalkan siapa-siapa, saudara. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup kami sekeluarga sampai hari ini. Pada waktunya, waktu Tuhan selalu indah pada waktunya menolong kami. Kita percaya Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Kita percaya. Kita katakan Yesus luar biasa. Tetapi apakah dia bisa memberi makan sekeluarga? Satu keluarga kita. Mungkin saudara mikir-mikir. Bisa ya? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara. Janji Tuhan. Ya dan amin dalam hidup saya dan saudara. Berjalan bersama Tuhan yang kedua adalah. Kedua orang ini. Karena mereka diliputi dengan kekhawatiran, mereka diliputi dengan kekecewaan, saudara. Saudara perhatikan bagaimana sikap mereka. Dikatakan ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Lalu ayat 17 bagian terakhir, berhentilah mereka dengan muka murah. Kenapa? Karena hatinya sedang kecewa, hatinya sedang bermasalah. Dua murid ini berjalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan. Apa yang membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan? Yang pertama, saudara, hati kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sehingga hidup ini kita jalani, saudara, dengan pikiran kita semata. Betul. Saya setuju dan saya sepakat dengan saudara. Bahwa kita memang harus bekerja. Dengan bekerja, maka Tuhan memberkati. Tapi di situasi sulit seperti ini, saudara, saya mau berkata kepada kita semua, mari kita belajar, menyadari. Hal kedua berjalan dengan Tuhan adalah, saya dan saudara menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan, saudara, jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, Yohanes 15 dikatakan, maka mintalah apa saja
maka Tuhan akan memberikan. Artinya saudara, kita sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sadari dan kita percaya itu saudara. Kita buka firman Tuhan Sefanya 3 ayat 9 sampai yang ke... Saya buka Sefanya pasal yang ketiga saudara. Sefanya pasal 3 ayat 19, ayat 17 sampai yang ke-18. Saya bacakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Nas pembimbing kita tadi berkata, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Hari ini Yesus ada dalam keluargamu saudara. Yesus tahu pergumulanmu. Yesus tahu bebanmu. Mari sadari. Lepaskan semua hati saudara yang mulai kecewa. Lepaskan semua hati saudara yang mulai meragukan kasih Tuhan. Sadari Yesus berjalan bersama dengan engkau. Dengan engkau membereskan hatimu. Engkau tidak simpan kekecewaan. Mungkin saudara sedang memandang saya berkata, ya saya kecewa. Saya kecewa dengan suami, mungkin saya kecewa dengan kantor, saya kecewa dengan perusahaan, saya kecewa dengan istri, saya kecewa dengan anak. Mungkin saudara juga berkata, saya kecewa dengan jemaat, saya kecewa dengan pendeta, saya kecewa dengan majelis. Hari ini saya mau berkata saudara, kalau saudara hanya diliputi dengan kekecewaan itu, saudara tidak pernah bisa melihat Tuhan. Saudara tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Saudara tidak menyadari kehadirannya dalam hidupmu. Sefanya berkata saudara, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia ada dalam keluarga saya. Dia ada dalam keluarga saudara. Dan dia ada di sana sebagai apa saudara? Sebagai pahlawan yang akan memberi kemenangan dalam hidupmu. Oh haleluya. Dia bangkit saudara. Dengan dia bangkit, janjinya digenapi dalam hidupmu. Karena itu saudara, mari sadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupmu. Dia menyertai engkau. Dan itu janjinya sampai kepada akhir zaman. Dan yang terakhir, berjalan bersama Tuhan. Artinya saudara, di ayat yang ke-18 dari pembacaan kita. Lukas pasal 24. Di ayat yang ke-18 sampai ayat yang 27. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah sadarilah. Kita perlu menyadari saudara bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Dia berserta dengan saya dan saudara. Dia berserta dengan keluarga kita. Dia berserta dengan kehidupan saudara. Dia ada di sana. Dan dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang akan memberi kemenangan. Bahkan lebih daripada itu dikatakan, dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dia akan melepaskan malapetaka dalam hidup kita. Dia akan mengangkat semua ini saudara. Kalau Tuhan izinkan pandemi ini ada di tengah-tengah kita untuk mengajarkan kita banyak hal. Dari beberapa khotbah-khotbah saya yang lalu saudara, saya sudah menjelaskan. Hanya dengan satu virus, hanya dengan satu ciptaan Tuhan yang paling terkecil, setiap manusia boleh menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena hidup kita ini sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Yang terakhir saudara, berjalan dengan Tuhan. Bukan hanya kita hidup dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan saudara. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan. Kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dan yang terakhir saudara, berjalan dengan Tuhan di ayat yang ke-18 sampai yang ke-27 dari pembacaan kita. Lukas 24. Di sana dikisahkan bagaimana dua orang murid ini. Alasan mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan, meninggalkan karena mereka kecewa, karena apa yang mereka harapkan tidak seperti apa yang terjadi, tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya saudara, mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan pada akhirnya mereka tidak percaya lagi kepada Yesus. Karena itulah Yesus menegur mereka dengan keras, tetapi juga dengan penuh kasih di ayat yang ke-25. Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Hari ini saudara, mungkin saudara berkata,
dosa persinahan, dosa mencuri, dosa membunuh adalah dosa yang besar. Tapi hari ini saya mau berkata, salah satu dosa yang tidak kita sadari, yang sering kali kita lakukan sebagai orang percaya adalah dosa ketidakpercayaan. Tuhan mengatakan, kalau orang Kristen, orang percaya, lalu mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menegur kita hari ini. Sama seperti dia menegur dua muridnya yang meninggalkan Yerusalem dan tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka. Adalah, hai kamu orang yang bodoh, betapa lamban hatimu, mengapa kamu tidak percaya? Hari ini saudara, kalau saudara tetap dalam persekutuan, saudara tetap menyadari Yesus ada dalam hidup, di tengah-tengah hidup saudara, sehingga dia tahu apa yang menjadi masalahmu. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, tapi penyakit saya tidak sembuh. Hari ini saya mau berkata, kalau Tuhan masih izinkan penyakit itu ada dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa menyembuhkan engkau. Kalau hari ini engkau masih dalam pergumulan, suamimu belum bertobat, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa mengubah suamimu. Kalau hari ini engkau berkata, istriku belum bertobat, hari ini saya mau berkata, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk memulihkan rumah tanggamu. Tetapi, kenapa saudara? Karena dia mau mengajar kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Karena itu berjalan dengan Tuhan, saudara. Saudara perlu mempercayai Yesus. Dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu, kepercayaan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Saudaraku, dengan percaya kepada Tuhan, kita memberikan, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Saudara mempercayai janji Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang bermasalah. Hari ini saudara mungkin sedang dalam pergumulan. Hari ini mungkin saudara sedang dalam kelemahan sakit penyakit. Tapi hari ini saudara ambil sikap. Saudara tahu, saudara sadar, Kristus ada dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus rela mati bagi saya dan saudara. Kalau dia bisa menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, masakan dia tidak memberikan berkat-berkat surgawi dan untuk hidup saudara? Masakan dia tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencukupkan segala kebutuhan saudara? Kalau dia saja bisa memberi makan 5.000 orang, masakan untuk memberi makan satu keluargamu, Tuhan tidak mampu. Tuhan mampu saudara. Dan Tuhan akan mengerjakan itu. Sebab dia ada di antara saya dan saudara. Di antara kehidupan kita. Dia ada di dalam hidup kita. Menjadi pahlawan untuk memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan, kita menyadari kehadiran Tuhan. Yang perlu kita lakukan, kita percaya kepada segala janji Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, Roma 8 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Roma 8 ayat 17. Apa yang kita percayai? Apa yang kita percaya saudara? Ayat 17 saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, hari ini kalau Tuhan izinkan masalah pergumulan terjadi dalam hidupmu, bukan berarti dia meninggalkan engkau. Dia sedang mengerjakan kemuliaannya dalam hidupmu, supaya engkau tidak berkata kepada dunia ini, katanya Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Katanya Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat. Tapi ketika Tuhan izinkan engkau berkekurangan, ketika Tuhan izinkan engkau menderita sakit penyakit, ketika Tuhan izinkan engkau mengalami masalah pergumulan, dan pada saat yang sama Tuhan pun sedang mengerjakan kemuliaannya, engkau sembuh, engkau diberkati, engkau dipulihkan, maka pada saat itulah engkau bisa menyatakan bahwa engkau mengalami kuasa Tuhan. Allah turut bekerja saudara dalam segala sesuatu. Percaya apa kepada Tuhan? Apa yang kita percaya? Janji-janji Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita pun berhak menerima janji-janji Tuhan. Bagaimana saudara? Mari tetap bersukacita, tetap bersyukur untuk segala apa yang Tuhan kerjakan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Matanya tertuju kepadamu saudara. Kalau hari ini saudara di tempat ini, saya bisa mendengarkan suara burung, saya bisa melihat pemandangan. Hari ini saya mau berkata, saudara, engkau lebih berharga daripada burung-burung pipit di udara.
Engkau lebih berharga daripada bunga-bunga yang liar yang ada di tempat ini, saudara. Engkau lebih berharga daripada rumput-rumput yang hari ini ada dan besok tidak ada. Hidupmu lebih berharga di mata Tuhan. Kalau Dia saja memelihara ciptaannya dengan begitu sempurna, masakan Dia tidak memelihara hidupmu, saudara? Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan 3 hal ini, saudara. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, buktinya yang pertama, saudara tetap tinggal dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari berakar, bertumbuh di jemaat Jalan Kudus. Saudara menerima janji-janji Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Yang kedua, saudara menyadari kehadiran Kristus dalam hidupmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara mempercayai setiap janji-janjinya akan digenapi dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kiranya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Berjalan bersama dengan Yesus, kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan. Berjalan bersama dengan Yesus, kami boleh menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berjalan bersama dengan Yesus, kami boleh mempercayai setiap janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau ada di antara mereka. Dan Engkau ada di antara mereka sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan dalam hidup mereka. Engkau berkati umat-Mu jemaat Jalan Kudus, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini kami percaya janji firman-Mu, bahwa sekalipun 1000 rebah di kiri kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi kami percaya itu tidak akan menimpa umat-Mu, karena penyertaan Tuhan. Ada materai darah Kristus di setiap ambang-ambang pintu rumah umat-Mu. Dan malapetaka akan lewat daripada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan namanya yang berulang tahun di minggu ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sedang dalam kelemahan, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang dalam masalah pergumulan, Engkau yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang merencanakan sesuatu, Engkaulah yang memberkati rencana-rencana mereka. Sehingga Engkau menyempurnakan sukacita mereka dengan ketambahan usia. Dan mereka boleh menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Dan mereka berjalan dengan Engkau. Bahwa Tuhan akan memberkati mereka di usia yang baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Ada janji Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya mereka yang saat ini harus menjalani aktivitas dalam rumah dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. PSBB yang diberlakukan di kota Makassar, bahkan di beberapa kota-kota di sekitar Makassar, Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan aparat-aparat yang terkait untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan, boleh terrealisasi dengan baik. Tapi kami percaya segala usaha yang kami kerjakan, jika bukan Tuhan yang menyertai memberkati, maka itu semua akan sia-sia. Karena itu bersama dengan umat-Mu, kami berdiri bagi kota Makassar. Berkati Tuhan pemerintah, berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Di mana peraturan-peraturan yang dikeluarkan, biarlah itu Tuhan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kami boleh bersatu Tuhan mengerjakan itu. Sehingga kerinduan kami pada bulan-bulan ke depan, pandemi ini akan berlalu. Bukan hanya di kota Makassar, tapi juga seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi kami bawa bangsa dan negara kami, kota Makassar. Biarlah kesejahteraan kota ini adalah juga menjadi kesejahteraan kami. Kami juga berdoa bersyafaat, berkati gembala sidang kami ya Tuhan.
hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade di masa tuanya Tuhan. Engkau tetap memberikan roh yang kuat, semangat, roh yang berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Karena itu Kau berkati hamba-Mu. Jika hamba-Mu saat ini dalam kelemahan secara fisik Tuhan, kami satukan iman kami. Kami mengangkat tangan dan memberkati hamba-Mu. Kami satukan iman kami berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Di mana dua orang bersepakat meminta sesuatu kepada Bapa di sorga, Bapa menyatakannya. Bersama dengan semua umat Tuhan, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini, kami satukan iman kami bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemulihan, kesembuhan, kekuatan tercurah bagi gembala sidang, hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade. Berkati Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, hamba-Mu dapat dikuatkan dan dapat terus melayani jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu, membawa jemaat-Mu menjadi jemaat yang siap menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala yang senantiasa setia menopang dan melayani hamba-Mu. Berkati ya Tuhan, kiranya kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera terus Engkau nyatakan juga bagi hamba-Mu. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan, majelis, koordinator pelayan, sampai kepada kostor pembina sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada waktunya, waktu Tuhan, yang indah pada waktunya Tuhan kembalikan mempertemukan kami dalam persekutuan jemaat. Untuk kami melakukan, menyatakan panggilan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang ada di antara kami Tuhan. Yang menjadi pahlawan, yang akan memberikan kemenangan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan ada beberapa rencana gereja-Mu, jemaat-Mu, khususnya panitia pengadaan tempat ibadah. Engkau berkati semua Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan, semua akan terjadi. Kami boleh mempunyai tempat ibadah yang menjadi milik jemaat Jalan Kudus. Dan dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ketua panitia, hamba-Mu Bapak Adri Tuhan, yang mungkin saat ini masih ada di Jakarta. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, sehingga boleh kembali ke Makassar. Dan kami boleh melanjutkan tugas, aktivitas pelayanan kami untuk merealisasikan apa yang menjadi kerinduan jemaat. Dan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai semua. Boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mendengar bahkan menjawab setiap seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Mari sedang jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan korban syukur. Hendaklah kita masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka dan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberikan korban syukur kita. Kita akan angkat satu pujian yang mengajak kita bersama-sama untuk tetap hidup rukun dan dalam kesatuan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 133, di mana ada kesatuan, disitulah berkat Tuhan diperintahkan. Seperti tulisan yang ada di baju saya, bersatu itu keren. Mari jemaat, kita tetap bersatu dalam hadirat Tuhan, bersatu dalam persekutuan jemaat. Kita angkat pujian ini
Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara semua hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Iya, dan betapa eloknya, bila saudara semua hidup dalam persatuan. Putar ke kanan, putar ke kiri. Katakan sama-sama. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Katakan bila saudara semua, bila saudara semua hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara semua hidup dalam persatuan. Ayo mutar ke kanan, balik ke kiri. Baurapan di kepala Harun. Mari saudara saling memberkati. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Biarlah kesatuan di tengah-tengah jemaat kita tetap ada, dan kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kita akan berdoa saudara. Kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu-lah kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan, agar nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Kita angkat pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih,
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, saudara. Saudara diberkati. Saya percaya dimanapun dan apapun yang saudara sedang kerjakan saat ini, dalam menjalani PSBB di Kota Makassar, kita akan tetap ada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, karena damai sejahtera dari Kristus adalah damai sejahtera yang kekal. Ada amin, Bapak Ibu yang kekasih. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Seperti biasa, kami akan tetap menyampaikan pengumuman di grup-grup jemaat, dan saya berharap setiap saudara sebagai anggota jemaat aktif dalam grup jemaat untuk melihat perkembangan. Dan untuk minggu depan kita akan tetap beribadah online seperti biasa, dan terus kita akan pantau bagaimana perkembangan dan himbauan dari pemerintah. Tetap sebagai gereja Tuhan kita mendukung program-program pemerintah dengan tetap beribadah di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, dari tempat ini saya mau mengajak kita bersama untuk tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa berjalan dengan Tuhan, Dia selalu ada dalam kehidupan kita, dan Dia akan terus memberkati kehidupan kita. Terima kasih, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terrealisasinya akan ibadah online kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami juga menghimbau kepada anggota jemaat untuk tetap setia dan juga tekun dalam tanggung jawab kita sebagai anggota jemaat untuk membayar iuran, melakukan tanggung jawab kita. Jika ada korban-korban syukur saudara atau kolekte saudara, saudara bisa kumpulkan dan menghubungi majelis jemaat atau langsung ke bendahara jemaat. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, selamat hari Minggu. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Amin.